Halo, nama saya ada Dewi Sindamutar. Saya adalah staf kantin di Aitidal dan posisi saya di kantin yaitu sebagai assistant leader. Nama saya Mimarlis Naibaho. Saya sering disebut dengan panggilan Mei. Bagian saya di Kitchen SUD ini adalah leader dari Chef Dodi. Dan pada tahun yang lalu, kami juga dimintai oleh ketua yayasan untuk melakukan pelatihan ke Jakarta dan langsung disetujui oleh Ibu Wakil Rektor sehingga kami diberangkatkan ke Jakarta untuk melakukan pelatihan selama 6 bulan. 2 minggu sebelum saya akan berangkat, saya langsung dipanggil ke kantor. Ketika saya dipanggil ke kantor, disuruh tanda tangan. Akhirnya saya bingung ini, saya bertanya, Pak, ini mau kenaikan gaji ya? Saya sempat bertanya seperti itu kan, Pak, agak bercanda. Rupanya Bapak itu Pak Melki selaku HRD menjelaskan bahwasannya akan ada beberapa orang yang dikirim untuk training kitchen di Jakarta Pusat. Jadi saya juga berbicara kepada pihak manajer yaitu Pak Jad Peter sendiri. Rupanya Bapak itu merekomendasikan saya sebagai salah satu yang dipercaya untuk mengikuti training tersebut. Setelah melakukan pelatihan di Jakarta, rutinitas kami awali dari pertama yaitu prepare bahan. Setelah melakukan prepare bahan, kami diajak oleh para chef untuk memasak yang akan disajikan kepada tamu dengan varian menu yang berbeda. Dan juga kami diajak untuk melayani tamu, VIP juga, catering juga diajak dalam jumlah yang lumayan besar. Selama kami training di Kitchen di Jakarta, yaitu di Dapur Apres bersama Chef Eksekutif Pak Stifu Santoso, kami juga turut bekerja dalam mengambil bagian-bagian pekerjaan seperti memasak, memprepare makanan, bahkan untuk membersihkan kitchen tersebut pun kami turut bekerja. Setelah mendapat kabar akan dilakukan pelatihan kitchen training, yaitu pertama saya takut dan juga gugup karena saya berpikir sampai di sana apa saya sanggup melakukan itu, karena akan bertemu dengan orang yang berbeda dari orang yang di sini. Tetapi ternyata sampai di sana, walaupun di awalnya memang dunia di sana lebih kejam dibanding sini, tapi akhirnya bisa juga selesai. Saya membayangkan ini seakan-akan seperti MasterChef karena saya suka menonton MasterChef, apalagi dibilang dengan chef eksekutif, ya kan? Saya pikir, wah gimana nanti saya di sana? Apakah akan ada piring yang melayang, ataukah ada suara yang teriak-teriak? Ternyata tidak. Pak Stifu Santoso humble, beliau juga memposisikan diri beliau bagaimana caranya untuk kami dapat menerima pembelajaran itu dengan baik. Yang pertama, suka yang saya dapat dari sana yaitu saya mendapatkan ilmu yang lebih banyak yang bisa langsung saya praktekkan di dapur, yaitu misalnya dalam menciptakan varian rasa yang berbeda, membuat menu yang berbeda-beda juga, dan juga cara menata makanan dan cara membedakan kualitas makanan juga. Kalau untuk dukanya, di sana saya sering menangis karena saya dihadapkan dengan beberapa chef yang memiliki latar yang berbeda-beda. Dan juga saya di sana sering sedih sih karena yang biasanya tiap hari saya bekerja bersama teman-teman di kantin, ini tiba-tiba dengan orang yang berbeda-beda. Kalau dukanya mungkin jauh dari keluarga, ketika kita juga mungkin sedang sakit waktu di Jakarta juga kami ada mengalami sakit seperti demam, mungkin biasanya ada orang tua, ada suami yang menjaga, ini kita menjaga diri sendiri. Ada juga waktu itu kami sama-sama sakit, jadi kami sama-sama berobat gitu. Itu di dukanya. Kalau di sukanya, saya bersyukur sekali untuk training kitchen melalui SMA Unggul Del ini. Sukanya saya dapat mempelajari, dapat pengalaman yang begitu banyak, pengalaman yang begitu luar biasa, dan bisa saya terapkan bersama dengan tim-tim saya di Kitchen SUD ini. Misalnya, cara merebus telur. Sebenarnya merebus telur itu adalah hal yang sepele, tetapi ternyata sangat berguna untuk hampir 2.000 mahasiswa. Yang selama ini yang dianggap sepele memang, tetapi ternyata ilmu yang saya dapatkan sangat berguna, saya bagikan kepada teman-teman.
sudah ada beberapa yang sudah kita terapkan. Contoh proses memasak sayur. Kalau biasanya kita masak sayur langsung kita tumis semua. Nah, kalau dengan chef Tipu itu kita main rebus dulu. Itu sesuatu yang hal yang agak sedikit hal sepele tapi perlu dilakukan kalau menurut saya ya. Jadi kita proses memasak sayur itu mau dia digulai, mau dia ditumis, dia direbus dulu. Jadi tetap menjaga warna si sayur tadi tetap cantik dan menarik. Selanjutnya kita akan memproses kuah. Untuk kuah sayurnya kita siram belakangan. Menu-menu juga kita sudah terapkan, tapi kita tetap juga memakai menu Nusantara. Walaupun di sana kita banyak belajar juga soal menu Western, tapi menu Nusantara juga tetap kita terapkan kepada siswa supaya mereka juga tidak merindukan rumah. Jadi kita kasih Western, kita kasih juga Nusantaranya. Yang paling berdampak sampai saat ini itu soal rasa dan kualitas makanan. Beberapa mahasiswa juga menyampaikan rasa makanan yang tersajikan setelah melakukan pelatihan lumayan berbeda. Lebih apa, Bu? Lebih enak dan mereka lebih asik, lebih menyukai makanan itu. Hal yang paling berdampak dalam efisien waktu dalam memasak, sehingga masak lebih cepat. Saya memberikan kepada tim saya bagaimana masukan untuk menerima perubahan itu, dan puji Tuhan semua sekarang berjalan dengan lancar. Seperti memasak sayur itu hal sepele sebenarnya tadi kan, tapi untuk sekarang kami sudah melakukannya, dan puji Tuhan siswa selama ini sampai 2 minggu ini suka, dan katanya tertarik. Ada juga menu yang berbeda, siswa juga suka. Pertama terima kasih kepada yayasan dan tim SUD sudah mau memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Jakarta dan mendapat pengalaman yang begitu luar biasa. Untuk selanjutnya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan ilmu dan mentransfer ilmu-ilmu itu kepada tim-tim kitchen yang ada di SUD. Terima kasih.